Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Salawat merangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Ramadan Momentum Melatih Kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang akan memberinya pahala. Dan puasa itu adalah perisai. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu merusak puasamu dengan nafas atau berkata kotor. Dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina ataupun diserang, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada orang yang wangi kasturi pada hari kiamat kelak. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaannya. Ia merasa senang saat berbuka lantaran puasanya, dan senang pula saat berjumpa dengan Rabb-Nya, juga karena puasanya. Hadis riwayat Muslim. Sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan secara langsung. Puasa mengajarkan dan melatih kita untuk bersabar. Bersabar dari menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Puasa secara garis besar melatih seorang muslim untuk dapat bersabar dalam segala hal. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu separuh sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan puasa yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita telah mampu memperoleh kesabaran. Separuh lagi kita dapatkan dengan cara tetap menjaga dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kehilafan serta kealpaan, pastinya menjaga kesabaran agar tetap terpatri dalam diri itu memang bukan hal yang mudah. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar. Sabar itu ada 3 macam. Yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian sabar terhadap takdir Allah. Susunan ini ditinjau dari sisi sabar itu sendiri, bukan dari sisi orang yang melaksanakan kesabaran. Karena kadang-kadang sabar terhadap maksiat lebih berat bagi seseorang daripada sabar terhadap ketaatan. Apabila seseorang diuji, contohnya dengan seorang wanita yang cantik yang mengajaknya berbuat zina di tempat yang sunyi, dan tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia adalah seorang pemuda yang mempunyai syahwat yang tinggi, maka sabar dari maksiat itu lebih berat baginya. Bahkan kadang-kadang seseorang melakukan salat 100 rakaat itu lebih ringan daripada menghindari maksiat seperti ini. Terkadang seseorang ditimpa suatu musibah yang kesabarannya dalam menghadapi musibah ini lebih berat daripada melaksanakan suatu ketaatan, seperti seorang kehilangan kerabat atau teman maupun istri. Maka kita akan dapati orang ini berusaha untuk sabar terhadap musibah ini sebagai suatu kesulitan yang besar. Oleh karena itu, mari jadikan Ramadan ini momentum untuk melatih kita bersabar menghadapi segala sesuatu yang telah digariskan untuk dihadapi, agar kelak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dijalankan.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu kultum yang saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.